6. Semenanjung Malaka di tangan Inggris. Berturut-turut bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris menghancurkan tentara dan semangat keprajuritan Melayu di daratan dan di lautan. Kemudian dalam lebih kurang 1 abad belakangan ini, Inggris menghancur luluhkan perusahaan, perdagangan, dan perkapalan Melayu dan menukar bangsa Melayu dan bangsa penyebar agama, ahli, dan pembesar negara, prajurit, tukang, pelaut, dan saudagar menjadi polisi, supir, tengkulak, dan bujang kantor. Kemajuan Inggris dalam usahanya itu terutama disebabkan oleh 1. Perampasan tanah dan logam, 2. Pemasukan modal dan tenaga bangsa asing dengan tiada batasnya, atau namanya dibatasi, tetapi mudah diselundupi karena adanya polisi yang korup. Perkara perampokan tanah tiadalah perlu banyak lagi saya uraikan di sini. Di atas sudah saya sebutkan bagaimana modal besar menerobos mining law-nya, undang-undang tembaganya Inggris. Sebelumnya undang-undang tembaga itu dibikin buat diselundupi, maka hampir semua tanah yang berisi logam, timah, arang, dan besi sudah dirampas oleh modal besar, Maid of Zonder, persetujuan para raja. Ialah kaki tangannya Inggris dan penindas serta penghisap rakyatnya. Tetapi di hampir jatuhnya Malaka ke tangan Jepang, maka masih banyak orang Tionghoa dengan tidak seizinnya Indonesia asli berkeliaran di hutan, merampas tanah yang mengandung emas. Mereka menambang emas, mengeruhkan sungai-sungai yang dahulunya banyak mengandung ikan untuk makanan putra bumi, dan musnah lantaran kekeruhan air itu. Seorang Inggris bernama Hubbeck acap kali menulis dan memprotes perkara ini, tetapi tiada diajukan oleh pemerintah Inggris yang dikendalikan oleh modal timah dan getah. Hampir seluruh perikanan di pesisir semenanjung yang dahulunya menjadi sumber pencarian bagi putra bumi sudah lama jatuh ke tangan Tionghoa Totok. Dengan izinnya pemerintah Inggris memberikan tanah kepada bangsa Tionghoa di berbagai tempat, maka akan mungkin gelap benarlah nasibnya Indonesia asli di hari depan. Perkara masuk bangsa asing itu ke Malaya tidak terbatas atau unlimited immigration. Sekarang sebenarnya bukan soal lagi bagi bangsa Melayu. Sekarang bangsa Melayu yang 2 juta banyaknya itu sudah kurang daripada jumlah bangsa Tionghoa dan Hindustan. Tionghoa lebih dari 2 juta dan Hindustan kurang dari 1 juta banyaknya. Sekarang bukan lagi soal membatasi masuknya orang asing yang sudah lebih banyak daripada bangsa asli itu, melainkan perkara bagaimana jalannya. Mengurangi banyaknya bangsa asing yang mendesak bangsa asli dalam penghidupannya sendiri, atau menambah banyak bangsa asli sekarang supaya mendapatkan angka yang patut, pantas berhubung dengan politik, ekonomi, dan sosial. Tanah semenanjung dan kemerdekaan 100% bagi seluruhnya bangsa Indonesia. Bahwa penduduk asli sudah dilebihi oleh jumlah penduduk asing itu belumlah memberi gambaran yang benar tentang nasib hidupnya bangsa asli. Begitu pula sedikit jumlahnya bangsa Yahudi di sesuatu negara di Eropa, atau sedikit jumlahnya orang Ceti di Burma,
kalau dibandingkan dengan penduduk asli. Bukanlah pula memberi gambaran yang sempurna tentang keadaan bangsa asing. Haruslah terutama diselidiki keadaan ekonomi umumnya dan sumber pencarian yang dipegang oleh bangsa asing itu khususnya. Semua perkebunan besar sudah dimiliki oleh bangsa asing, Inggris dan Tionghoa. Cuma ladang getah yang setelapak tangan luasnya yang masih berada di tangan bangsa asli. Hasil getah yang seluas telapak tangan itu pun jatuh ke bawah peraturan restriction atau pembatasan. Setelah dikumpulkan getah yang dibatasi keluarnya itu buat membantu kebun asing, maka seterusnya getah putra bumi tadi jatuh ke tangan tengkulak saudagar dan eksportir asing. 2-3 benggol saja yang tinggal di kantungnya bangsa Melayu. Perusahaan timah sudah lama jatuh di tangan bangsa asing. Tetapi kalau seandainya pekerjaan buruh di pertambangan dan di perkebunan dijalankan oleh bangsa Melayu, maka akan ada juga ampas perekonomian yang jatuh ke tangan Melayu. Akan ada juga timah yang jatuh dari meja makannya modal asing yang dapat dimakan oleh putra bumi. Tetapi ampas perekonomian ini pun jatuh ke tangan kuli asing, lompen proletar asing, orang lontang-lantung di Tiongkok ataupun penjahat yang dikejar-kejar oleh pemerintah Tiongkok, baik dahulu ataupun sekarang, dapat masuk ke Singapura, satu Freeport, pelabuhan bebas. Mereka lepas dari tuntutan dan berbahagia mendapat 1-2 benggol untuk mengisi perut dengan bekerja sebagai kuli di tambang atau di kebun. Umumnya pertambangan di Malaya memakai kuli Tionghoa yang amat murah bayarannya, dan perkebunan memakai kulit keling yang juga terpaksa karena miskinnya menerima upah yang amat rendah, 30 sen sehari. Semakin banyak lontang-lantung Tionghoa dan keling yang masuk, semakin tajam persaingan antara kuli dan kuli, dan semakin baik buat si kapitalis yang menghendaki kuli yang murah, rajin, dan patuh. Dengan masuknya Tionghoa, Hindu, keling ke Malaya, dengan kekuatan sebagai arus banjir menerobos pemantang atau galangan, maka hancurlah bangsa Indonesia ke pinggir-pinggir kota dan ke pegunungan. Kota kebun dan tambang rata-rata diduduki oleh para tamu. Beberapa contoh yang saya saksikan sendiri dalam lebih kurang 1/4 abad di belakang ini dapatlah kiranya memberikan sekedarnya gambaran. Sekembalinya saya dari Nederland tahun 1919, maka di bagian kota Singapura yang sekarang berada di sekitarnya, High Street, masih terdapat toko bangsa Indonesia. Pun di sana sini kelihatan rumah yang sedang besarnya dan didiami bangsa Indonesia. High Street ada 3 atau 4 kilometer jauhnya dari pelabuhan Tanjung Pagar, di Kampung Gelam yang juga dinamai Kampung Jawa. Boleh dikatakan cuma kedai dan rumah bangsa Melayu yang terdapat. Bangsa Indonesia masih mempunyai perusahaan emas, perak, tembaga, toko lain, perusahaan penjahitan, toko barang kelontong, warung nasi, dan rumah yang besar-besar juga. Jauhnya Kampung Gelam, di mana masih berdiri istana yang diberikan oleh Raffles kepada Sultan Hussein sebagai umpan, adalah lebih kurang 5-6 kilometer jauhnya
dari pelabuhan. Selanjutnya Kampung Geilang yang luas 10 km jauhnya dari pelabuhan itu hampir pula sama sekali didiami oleh bangsa Indonesia. Bangsa Tionghoa sebagian terbesar terkumpul dekat pelabuhan Tanjung Pagar, dinamai Chinatown, Kampung Cina. Pada tahun 1927, jadi kurang dari 10 tahun lamanya di belakang hari, maka sekitarnya High Street sudah tak kelihatan lagi toko dan rumah orang Indonesia. Kampung Gelam atau Kampung Jawa sudah setengahnya diduduki oleh bangsa Tionghoa, Hindu, dan Keling. Cuma Geilang saja yang masih boleh dikatakan kampung Melayu. Pada tahun 1937, ketika saya masuk kembali ke Singapura, maka tidak saja sekitarnya High Street, tetapi juga Kampung Jawa dan sekitarnya, dan hampir seluruhnya Kampung Geilang sudah diduduki oleh bangsa Tionghoa, Keling, dan Hindu. Orang Indonesia cuma terdapat di sana-sini sebagai barang peringatan ke masa lampaunya. Oleh karena usaha Encik Yunus, seorang Indonesia Minangkabau, maka pemerintah Singapura membenarkan berdirinya kampung istimewa buat orang Melayu. Di sini cuma orang Indonesia saja yang boleh tinggal. Jauhnya kampung Melayu istimewa ini lebih kurang sudah 20 km dari pelabuhan. Seperti Amerika Serikat akhirnya, berdasarkan perikemanusiaan, merasa perlu mengadakan Indian Reservation, tanah istimewa buat penduduk asli orang Indian itu. Demikianlah pula karena perikemanusiaan ala Inggris, pemerintah Singapura merasa perlu mengadakan Malaya Reservation untuk bangsa Indonesia yang sudah sangat terdesak itu di tanah airnya sendiri. Pada tahun 1937 itu, jadi lebih kurang dalam 1/4 abad semenjak saya mengunjungi Singapura yang pertama kalinya itu, maka bangsa Indonesia sudah berturut-turut terpelanting dari pelabuhan Tanjung Pagar, tempat kediaman mereka bermula ketika Inggris masuk. Satu ke sekitar High Street, 3-4 km dari pelabuhan, ialah pada tahun 1919. 2 ke Kampung Gelam, 5-6 km dari pelabuhan, ialah pada tahun 1927. 3 ke Kampung Istimewa, lebih kurang 20 km dari pelabuhan, ialah pada tahun 1937. Di Kampung Jawa, bekas pusatnya perekonomian Indonesia, hilang lenyaplah perusahaan logam, emas, perak, tembaga Indonesia. Yang tinggal cuma 1-2 penjahitan kulit dan peci, 2 toko kain Padang, dan 1 warung nasi Padang, 1 toko obat Jawa, dan 1 toko buku Indonesia lagi, berdiri sebagai candi perekonomian Indonesia di tengah-tengah masyarakat asing di tanah airnya sendiri. Pada tahun 1937 itu, penduduk Singapura ditaksir 700.000 orang banyaknya. Di antaranya ditaksir 600.000 Tionghoa, atau lebih kurang 85% orang Keling Hindu. 70.000 orang atau 10%, dan orang Melayu 30.000 orang atau lebih kurang 5%. Ada pula yang menaksir banyaknya orang Melayu cuma 10.000 orang saja, atau cuma 1% lebih sedikit saja. Demikianlah jatuh perbandingan banyaknya bangsa Melayu dari semula 90% ketika Inggris masuk, menyusut sampai tinggal 5% atau 1%
dari jumlah penduduk dalam waktu 1 abad di kemudian hari. Hal jumlah di Singapura saja belumlah dapat memberi ukuran yang sempurna. Harus diketahui pula bahwa tidak saja di kota Singapura, tetapi juga di kota-kota besar seperti Penang, Kuala Lumpur, dan lain-lain, bangsa timur asing sudah mempunyai jumlah sebegitu banyak, sehingga mereka bisa mengadakan produksi sendiri, pasar sendiri, perguruan sendiri, masyarakat sendiri, dan logisnya sendiri. Tak berapa jauh daripada kebenaran kalau dikatakan bahwa bangsa timur asing umumnya dan bangsa Tionghoa khususnya sudah mengadakan negara di dalam negara di semenanjung Malaya. Bangsa Indonesia sendiri yang mengakui dirinya sebagai putra bumi, turunan ahli agama, ahli negara, dan pembentuk undang-undang laut seperti Sultan Mansur Shah, turunan Hang Tuah, seorang anak miskin yang sanggup menjadi ahli siasat, politik, ahli jiwa, serta lambang kesatriaan dan kejujuran. Bangsa Indonesia Melayu yang pernah menguasai produksi, perdagangan, dan perkapalan. Bangsa Indonesia Malaka yang oleh Maharaja Langit dari kerajaan yang terbesar di dunia ini diakui sebagai bangsa setara, duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi. Bangsa Indonesia yang cakap mengawasi ketentraman di laut daerahnya dan sanggup memberi hukuman kepada pelanggar undang-undang lautnya. Walaupun dari rakyatnya kerajaan yang terbesar di dunia dalam 1 abad oleh Inggris diturunkan menjadi bangsa polisi, bujang, kantor, dan supir dari bangsa asing di tanah airnya sendiri. Bangsa Indonesia seluruhnya, bukan Indonesia Malaya saja, sangat berkepentingan di Malaya sebagai pusat pasar dunia, pusat lalu lintas, dan pusat strategi. Orang desa pun tak membiarkan begitu saja seekor ular berkeliaran di kebunnya. Demikianlah pula perbuatan, komplotan, dan perusakan imperialis Inggris di Malaya itu tak diamati oleh bangsa Indonesia dan berpangku tangan saja. Sikap tindakan Indonesia Republik terhadap Malaya tak akan berhenti dengan putusan Persatuan Perjuangan dalam kongres terakhirnya di Madiun pada tanggal 17 Maret 1946 saja, pun tidak pula akan terhenti dengan tuntutan organisasi politiknya Indonesia Malaya hendak bergabung dan sehidup semati dengan Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemusnahan bangsa Indonesia Malaya atau tenggelamnya bangsa Indonesia Malaya di antara bangsa Asia Timur yang masih mengakui leluhurnya sebagai negaranya adalah perkara yang langsung dan tak langsung akan mempengaruhi soal hidup matinya Republik teristimewa di hari depan. 7. Bertemu kawan sewaktu di Amoy. Buna Pemuda Hokkian. Demikianlah adanya suasana di semenanjung Tanah Malaka ketika saya keluar dari Duane di Penang. Di manakah saya bisa tinggal untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali untuk sumber penghidupan? Inilah pertanyaan yang mendesak di dalam pikiran saya, karena uang simpanan saya semakin hari semakin habis. Di kampung Melayu tak ada mata pencarian yang lekas dapat memberikan hasil. Bersawah tiadalah umum, dan tanaman getah baru mengadakan hasil sesudah 7 tahun.
mengajar di surau atau langgar, memangnya buat seorang alim Indonesia adalah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Tetapi mengajar di sekolah, kalau ada sekolah, memperlakukan ijazah Inggris. Ijazah Inggris saya tidak punya. Ijazah Hindia Belanda tak boleh saya simpan, apalagi ditontonkan. Lagi pula orang Indonesia dan Jawa atau Sumatera yang pandai bercakap, orang putih pada masa itu cuma mencurigakan saja. Mungkin sekali dia komunis pelarian. Demikianlah pikiran orang Melayu sesudah tahun 1927. Intelligence Service IS Inggris yang kerjasama dengan PID Belanda sama tajam penciumannya dengan Hardershound Tulen, anjing pemburu. Di pertambangan sukar didapatkan pekerjaan, yakni di waktu makmur. Tetapi pada masa itu pengangguran masih umum berlaku di Malaya. Bagaimanapun juga hidup di kampung atau di kebun buat kita orang kota yang sudah jauh merantau adalah suatu kesunyian, suatu siksaan. Baiklah, buat seminggu dua, tetapi lebih lama dari itu kita rasa sebagai hidup di dalam penjara saja. Di kotalah tempat yang dapat memenuhi penghidupan dan perasaan kita yang bisa hidup di kota besar. Bukannya saya tiada mencoba hidup di desa Melayu, tetapi segera saja tertumbuk pada peristiwa yang membahayakan kemerdekaan diri. Di salah satu kerajaan di Malaya, memangnya saya mempunyai sahabat lama yang sudah diuji kesetiaannya. Tetapi karena imperialisme Inggris sekarang kembali lagi ke sarangnya. Sesudah diperlututkan oleh tentara Jepang pada tahun 1942, maka tiadalah baik saya sebut namanya sahabat itu. Memangnya pula ada bagian karangan ini, saya tiada lagi dengan sengaja akan memakai nama yang pasti dari siapa ataupun apa saja yang bisa memberi petunjuk yang kiranya dapat dipergunakan oleh PID-nya imperialisme mana saja. Setelah beberapa kota dan kampung di pedalaman Malaya saya kunjungi, dan sesudah mendapatkan kepastian bahwa saya tiada mudah mendapatkan pekerjaan, maka akhirnya pada suatu hari di tengah malam saya tergetuk pintu rumahnya sahabat SH X di kampung Y. Dia terkejut karena dia tiada menyangka kunjungan saya di tengah malam sesudah berpisah lebih kurang 10 tahun lamanya itu. Dia ceritakan bagaimana dia menderita kesusahan karena berhubungan dengan saya di waktu lampau. Pangkatnya diturunkan dan berbulan-bulan lamanya dia diawasi oleh IS. Walaupun begitu, karena memangnya persamaan keyakinan, dengan tiada ragu, ia mempersilakan saya tinggal di salah satu rumah keluarganya. Malangnya pula di antara keluarganya itu, ada seorang pensiunan yang dulunya bekerja dalam kepolisian Inggris. Dalam kampung Y yang kecil itu tentulah dengan adanya saya sebagai tamu, tak lama dapat disembunyikan. Setelah saya melihat perhatian yang ganjil terhadap saya dari pihak polisi pensiunan tadi, maka pada tengah malam pula saya pergi mengunjungi X dan meminta penjelasan. Berterus terang dikatakannya bahwa memangnya orang itu saudaranya sendiri, dan walaupun sudah pensiun, X sebenarnya tak percaya sungguh kepadanya. Maklumlah, walaupun polisi itu sudah pensiun, semangatnya masih tetap semangat menangkap, katanya.
bintang tanda jasa besar, sangat disukai oleh polisi di sini. Katanya pula dengan segala kejujuran di mukanya. Kepada SHX, saya meminta pertimbangannya, apakah baiknya saya lekas pergi saja, ataukah tunggu dahulu. Segera SHX menjawab, terserah kepada saudara. Maklumlah saya ingin hendak memberi pertolongan. Tetapi saya tidak ingin memberi kesan bahwa saya seolah-olah mengusir saudara. Dengan cepat saya putuskan hendak bertolak dengan tiada menunggu-nunggu. Dia menyerahkan sekedarnya uang yang kebetulan pula baru saja diterimanya dari salah seorang saudaranya sebagai pinjaman getah, dengan perkataan, "Ini uang rupanya rezeki saudara. Kebetulan baru saja saya terima. Selamat jalan." Pagi benar saya meninggalkan kampung Y. Saya mengendarai sebuah becak, tetapi karena bekas pensiunan juga memberi pamitan ketika saya berangkat, dan menurut pengakuannya, dia dulu memang banyak mempelajari gambar saya pula. Maka di tengah jalan becak itu sengaja saya tinggalkan. Pembaca harus maklum bahwa becak di Singapura atau Malaya mempunyai nomor. Dan seorang polisi Malaya, apalagi sudah pensiun pula, tajam sekali peringatannya tentang nomor becak itu. Nomor itu dapat dipakai oleh IS Inggris di belakang hari. Sepotong kain kepunyaan orang yang dicarinya saja bisa dipergunakan untuk diciumkan kepada anjing pemburunya, apalagi nomor becak. Tetapi seorang pelarian veteran, tajam pula persangkaannya. Semua jejak yang memberi petunjuk sedapat-dapatnya dihapuskannya. Saya meninggalkan becak, mengambil jalan hutan yang tiada mudah buat dilalui. Berjalan 6 atau 7 kilometer jauhnya, memikul koper saya yang tiada ringan. Akhirnya sampailah pula saya ke rumahnya sahabat lama yang lain. Saya namakan saja SHZ. SHZ sudah menjadi orang berada, sudah berbini 4 dan mempunyai auto. Berbandingan dengan naiknya kemewahan hidupnya selama 10 tahun saya tinggalkan itu, maka turunlah pula semangat kemerdekaannya. Saya diterimanya dengan baik, tetapi dengan perasaan yang agak dingin dan sedikit takut. Dia cuma menjalankan kewajibannya sebagai sahabat lama. Akan besar hatinya kalau tamu komunis pelarian itu berangkat dari rumahnya. Kesempatan itu tiba. Sesudah beberapa hari saja saya tinggal di kampungnya. Sahabat itu dia berangkat ke Singapura buat menjumpai sahabatnya. Sesampainya di sana saya meminta berpisah dan berpindah-pindah ke sana ke sini. Di Singapura saya pindah dari pemondokan ke pemondokan. 10 tahun lampau, tiadalah sukar mendapatkan rumah di kampung Melayu buat disewa. Tetapi pada tahun 1937 itu, seperti saya sebutkan di atas, masyarakat Melayu di dalam kota Singapura sudah cerai-berai dan sudah terdesak ke kampung istimewa jauh di pinggir kota. Di dalam kota Singapura sendiri, di antara 100 orang di jalan raya, kita amat susah mendapatkan 1 biji orang Indonesia. Biasanya agen polisi, supir, atau bujang kantor, office boy. Agen polisi dibangsakan di beberapa tangsi di dalam kota. Bujang kantor atau sopir boleh bergembira kalau dapat menyewa serambi atau kamar kecil kepada Tionghoa atau keling. Tidak aman tinggal bersama-sama dengan mereka buat seorang pelarian politik.
Memangnya orang Indonesia di Singapura di masa itu tak memikirkan politik dan tidak bisa menyimpan rahasia kita sebagai pelarian politik. Imperialisme Inggris berjaya menarik orang Indonesia keluar dari perjuangan politik yang sedikit radikal dan berhasil menarik mereka masuk ke warung kopi buat mengobrol tentang pertandingan sepak bola dengan tiada memikirkan waktu. Dalam 1-2 minggu saya tinggal di Singapura itu, saya coba memasuki kantor maskapai yang besar-besar buat mendapatkan pekerjaan sebagai juru tulis ataupun bujang, tetapi tiada berhasil. Lain sekali keadaan pada tahun 1937 itu dan tahun 10 tahun lampau. Dahulu mudah saya mendapatkan pekerjaan, seperti sudah saya ceritakan lebih dahulu. Tetapi pada tahun 1937 itu dikatakan dalam surat kabar bahwa lebih kurang 4.000 pemuda keluaran sekolah menengah yang menganggur. Pekerjaan kantor buat yang bukan stratis born Chinese, Tionghoa yang tiada lahir di Singapura dan tiada pula mempunyai ijazah sekolah Inggris, bahkan tiada pula mempunyai salah satu surat keterangan, adalah perkara yang amat sukar. Lari kian kemari membutuhkan banyak siasat, tetapi lebih banyak lagi membutuhkan uang. Dengan tiada disangka-sangka, dompet saya sudah kosong. Dengan kawan yang ditinggalkan di lain tempat, tentulah tiada dapat diadakan perhubungan sehari 2 saja. Kadang-kadang juga tak dapat diadakan dalam berminggu-minggu atau berbulan-bulan, lantaran kekurangan alamat yang pantas untuk menerima balasan surat. Pekerjaan baru untuk sumber hidup tak pula selalu bisa didapat dalam seminggu, sebulan, atau lebih. Keadaan musim kemarau dalam kehidupan itu sudah pernah saya alami di Siam, Tiongkok, dan pada tahun 1937 itu di Singapura. Tetapi biasanya dengan tiada dikira-kira, tibalah pertolongan yang dibutuhkan. Letih lesu karena berjalan masuk ke kantor, keluar kantor, menanyakan pekerjaan yang terlowong, terasa akibatnya kekurangan tidur dan makan pada 2-3 minggu yang belakangan ini. Akhirnya saya jatuh termenung di atas sebuah bangku dalam gedung Raffles Museum. Sebagai kilat menyambar di dalam gelap, timbullah sekonyong-konyong pikiran yang amat ganjil. Kalau Buna ada di sini, selesailah semua kesulitan. Dan Buna ada. Pada saat itu juga tampaklah lebih kurang 10 langkah jauhnya dari saya seorang Tionghoa yang lengannya seperti lengan Buna. Saya panggil dia dengan suara agak keras sambil menggosok-gosok mata saya sendiri. Keduanya kami tercengang atas pertemuan yang tiada disangka-sangka itu. Tiada sanggup kami berbicara beberapa lama. Setelah sekian waktu kami berpegang-pegangan sambil takjub dan tertawa dan takjub, bertanya dan menjawab sambil bertanya tak karuan, tak berujung, dan berpangkal berbicara melompat kian kemari. Barulah terdapat suasana yang agak tenang. Sedikit, selamanya ini saya singgung-singgung persahabatan saya dengan Buna. Selama 10 tahun di belakangan itu, sedikit sekali saya bercerai dengan Buna. Dia tahu benar keadaan saya. Pernah saya tinggal di rumah keluarganya. Pernah pula saya bertikai dengan salah seorang pamannya sendiri.
Dia menganggap saya yang berada dalam kebenaran. Buat memelihara keamanan diri saya, dia ikut menemani saya pergi ke lain tempat, melalui bermacam-macam kesulitan dan kesukaran di jalan. Dia adalah seorang pemuda Hokkien beragama Kristen dan mempunyai keahlian dalam hal listrik dan kimia. Ketika Jepang hendak menyerang Amoy, maka kami berpisah. Tetapi pada ketika itu dia berangkat ke pedalaman Tiongkok. Berhubungan dengan soal belanja, maka pada permulaan adalah ada maksudnya hendak berangkat meninggalkan Hokkien yang belum pernah ditinggalkannya seumur hidupnya. Tiba-tiba di waktu yang amat penting bagi saya, dia muncul berada di depan saya dengan kecepatan lampu ajaibnya Aladin dari cerita 1001 Malam. Selang beberapa tahun di Amoy, Buna dan saya berpisah dengan seorang pemuda bekas teman sekolahnya Buna. Kita namakan si teman itu Yeye. Dia berada di Singapura, tetapi saya tiada mengetahui alamatnya. Buna pun tiada lagi mempunyai tulisan alamat itu. Tetapi ada bagian alamat yang masih diingatnya. Ialah sebagian dari nama sekolah yang dipimpin oleh temannya Yeye. Karena keadaan memang sudah sangat mendesak, maka dengan segera kami berangkat mencari sekolah itu. Tiadalah mudah mendapatkan sekolah itu karena amat kecil sekali dan namanya hampir sama pula dengan beberapa sekolah Tionghoa lainnya. Terpaksalah kami hampir sehari lama berjalan atau menaiki tram dari ujung ke ujung kota Singapura yang amat panjang dan lebar itu. Sebagai akibat dari usaha itu, maka besok harinya Buna jatuh menderita sakit karena lelah dan kepanasan. Tetapi kami berjumpa dengan teman yang dicari itu. Oleh Yeye, yang cuma sebentar saya kenal di Amoy, saya dipersilakan tinggal di rumah sekolah temannya tadi. Ialah kalau mau tidur di bangku sekolah saja. Jangankan di atas bangku sekolah, di atas ubin atau di atas lantai pun sudah sering saya tidur. Yang penting ialah hidup di Singapura dalam masyarakat Tionghoa. Karena masyarakat Indonesia bagi saya pasti tak mengizinkan tinggal agak lama. Untunglah pula bahasa dan adat istiadat Tionghoa yang sederhana saya ketahui dari surat pas Tionghoa yang saya miliki. Cukup memberikan syarat buat hidup dalam masyarakat Tionghoa yang boleh dikatakan autonom di Singapura itu. Malam itu juga saya pindah ke sekolah kecil itu, meninggalkan pemondokan yang paling belakang tadi. Kebetulan pula, beberapa hari di belakangnya terbukalah lowongan buat guru bahasa Inggris di sekolah temannya Yeye. Sayalah yang diangkat oleh kepala sekolah. Tetapi pengangkatan itu harus pula disahkan oleh pemerintah Inggris bagian perguruan, karena semua sekolah di Singapura berada di bawah penilikan Department of Education, jabatan pengajaran. Sebenarnya yang diperbolehkan mengajarkan bahasa Inggris itu cuma British subject, rakyat Inggris, yang mempunyai ijazah sekolah Inggris pula. Tetapi kesulitan ini sesudah sekolah itu dikunjungi oleh inspektur sekolah dengan sedikit muslihat dapat diselesaikan. Syarat yang terpenting tentulah cakap mengajarkan bahasa Inggris kepada anak Tionghoa Totok. Dan metode saya mengajarkan bahasa Inggris kepada murid Tionghoa sudah mendapat ujian pesat di Tiongkok sendiri. Begitu dengan gaji $8, tertera $8 Singapura sebulan.
Maka saya mengajarkan bahasa Inggris kepada 5 kelas di sekolah rendah Tionghoa. 2 tahun lamanya. Makan dan tempat adalah bebas. Ialah dalam rumah sekolah itu sendiri. Karena makan kurang baik, maklumlah sekolah kecil, maka gaji dinaikkan menjadi $10 sebulan. Dengan tetap bebas tinggal, tetapi membeli makan sendiri. Agak susah mencari makan sendiri dengan gaji 10,28 sehari. Apalagi Dobi harus dibayar sendiri, dan saban-saban pakaian yang sudah usang compang-camping harus diganti dengan yang baru, yang baik dipandang murid. Tetapi saya merasa aman. Siang hari saya dapat menjalankan tabir asap. Anjing pemburu tak lekas tercium oleh hidungnya ke dalam kamar sekolah anak-anak. Di jalanan pun bisa berjalan bersama-sama dengan para guru Tionghoa, sehingga tak pula lekas tercium oleh hidungnya anjing pemburu yang ingin mendapatkan mangsa buat tuannya. Di waktu terluang dan di tempat yang baik, dapat juga berbicara dengan orang Indonesia. Maklum sajalah pembaca yang arif bijaksana, Indonesia lebih dekat letaknya, dan semua kemungkinan daripada tempat dan masa yang sudah-sudah. Sahabat Tionghoa semakin lama semakin banyak pula. Mengajarkan bahasa Inggris tiada lagi di sekolah saja. Malam hari pun sudah tak ada lagi tempat yang terluang. 1-2 sahabat membutuhkan supaya semua anaknya, lelaki dan perempuan, dari umur 6 tahun, murid sekolah rendah, sampai anak berumur 18 tahun, murid sekolah menengah tinggi, diulangi pelajarannya di waktu malam hari. Tidak saja dalam bahasa Inggris, tetapi juga dengan kimia dan matematika. Sebenarnya dengan mengembangnya sahabat, pekerjaan buat pencarian sudah tidak lagi menjadi soal. Pada perusahaan Tionghoa mana saja dan bila mana saja saya dapat mencari tempat. Sekali mendapat surat keterangan tentang pekerjaan, tiadalah pula sukar mendapat pekerjaan baru pada maskapai Eropa. Dulunya di musim susah di Singapura, pernah saya ajukan surat permintaan pada salah satu menengah partikulir yang dipimpin oleh seorang Inggris. Sekolah itu menyiarkan advertasi mengenai seorang guru untuk ilmu bumi. Saya kirimkan surat permintaan dengan menerangkan bagaimana caranya mengajarkan ilmu bumi. Saya dipanggil, disetujui oleh direktur sekolah. Tetapi karena Department of Education membutuhkan ijazah, maka saya tidak bisa diterima menjadi guru. Dengan bertambahnya sahabat di kalangan Tionghoa, perkara ijazah itu menjadi perkara yang kedua. Yang terpenting ialah perkara bisa. Demikianlah akhirnya pada tahun 1941, saya di lapangan perguruan Tionghoa di Singapura, sampai juga ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak terputus oleh berlututnya Inggris kepada tentara Jepang pada bulan Februari 1942, maka di samping mengajarkan bahasa Inggris atas permintaan murid sendiri, saya juga akan mengajarkan matematika, aljabar, dan ilmu ukur. Nama saya, nama surat pas, masih tercatat dengan resmi dalam kantor Chinese Protectorate Perlindungan Tionghoa di Singapura sebagai guru bahasa Inggris sekolah menengah tinggi tersebut karena kesulitan ijazah. Maka inspektur Inggris sendiri rupanya ingin mendengarkan saya mengajar. Tak lebih dari 1 menit dia hadir dan pergi. Artinya ini
saja oke. Zonder tanpa British subject, surat ijazah dan surat keterangan. Kekurangan syarat secara formal, kebiasaan dikalahkan oleh syarat menurut kecakapan. Beranilah saya memperingatkan kepada pemuda-pemuda kita bahwa syarat yang terakhir terpenting dalam sesuatu pekerjaan itu ialah kecakapan dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban syarat formal buat sementara saja. Menjelang kecakapan itu terbukti. Beberapa kali seumur hidup sudah bertukar tempat dan pekerjaan. Tidak pernah lama saya dapat mengecap hasilnya pekerjaan yang sedikit menyenangkan. Hampir 2 tahun saya tinggal di Delhi dengan gaji besar, tetapi suasana yang sempit sesak. Cuma 6 bulan di Semarang dalam suasana politik reaksioner, tetapi pekerjaan yang revolusioner, bebas dan menggembirakan hati. Tiada pula berapa lama sebagai wartawan SK di Filipina. Sebentar pula satu firma Jerman di Singapura di tahun 1927 sebagai clerk kantor. Hampir setahun di Amoy sebagai pemimpin kursus dalam beberapa bahasa. Lama dalam perguruan Tionghoa di Singapura, tetapi cuma setahun dalam suasana yang sangat memuaskan. Nanti di Bayah, Banten Selatan, sampai ke waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 8. Inggris menyerah takut kepada tentara Jepang. 3 kali saya terganggu karena serangan Jepang. Pertama di Shanghai pada tahun 1932, kedua di Amoy pada tahun 1937. Akhirnya saya terdesak lagi dari tempat saya di Singapura pada tahun 1942. Seperti di Amoy, maka di Singapura pula, di tengah-tengah masyarakat Tionghoa umumnya dan pemuda-pemudi Tionghoa khususnya, bila mana hasil pencarian sudah dapat melebihi keperluan hidup sehari-hari, waktu buat sedikit membaca dan mengasuh mulai sedikit terluang, maka tibalah pula tentara Jepang buat merusakkan suasana yang akhirnya menjadi baik buat saya itu. Sekonyong-konyong jam 4 dini hari, datanglah serombongan pesawat udara Jepang, 125 banyaknya, menyerang Singapura. Banyak bom dijatuhkan tak berapa jauh dari sekolah kami. Lebih kurang 300 penduduk tak bersalah tewas pada serangan pertama itu. Dan banyak rumah yang runtuh. Ratusan murid yang tinggal di asrama kami lari keluar mengamankan diri. Ada yang tiada bisa berjalan lagi. Ada pula yang pingsan ketakutan karena serangan dahsyat yang dilakukan Zonder ultimatum itu. Bersamaan dengan serangan Jepang di Singapura itu, tentara Jepang mendarat di Kota Baru, Kelantan, lebih kurang 600 mil jauhnya ke sebelah utara Singapura di pantai Malaya, sebelah timur. Dengan serangan Zonder ultimatum itu, pemerintah Inggris mempermaklumkan bahwa kerajaan Inggris berada dalam keadaan perang dengan Jepang. Kami para guru mengatur penjagaan atas para murid. Kami bergiliran menjaga bahaya udara siang dan malam. Apabila sirene berbunyi, maka kami berganti-ganti memimpin para murid ke lubang perlindungan yang sudah disiapkan. Kebanyakan murid pergi ke suatu tempat lebih kurang setengah mil jauhnya dari sekolah kami. Di sana terdapat belukar dan pohon-pohon kayu yang besar dan rindang. Rumah sekolah dianggap terlalu tampak karena besar, tinggi, dan agak terpancir letaknya.
Lagi pula di Tiongkok, rumah sekolah menengah dan tinggi itu acap kali menjadi sasarannya pesawat Jepang. Memangnya pula 1-2 kali bom jatuh 5 atau 6 meter saja jauhnya dari sekolah kami. Tak pernah kurang dari 2 kali sehari serangan udara terjadi. Tak pernah kurang dari 40 pesawat yang serempak datang menyerang, biasanya menuju ke pelabuhan Singapura yang tak jauh letaknya dari sekolah kami. Perlawanan Inggris di udara hampir tak ada. Pesawat Inggris yang biasa terbang tinggi tiada kelihatan. Yang tampak hanya pesawat Buffalo yang rendah terbangnya itu. Pesawat Jepang yang datang dengan menyerang amat tinggi sekali terbangnya. Kabarnya, berhubung dengan bantuan Inggris kepada Rusia, maka semua pesawat Inggris yang besar di Singapura dikirimkan menuju ke barat. Pendeknya Singapura terbuka di udara. Penduduk memangnya merasa gelisah karena tak ada perlawanan di udara itu. Berhubung dengan itu, maka dengan amat mudah Jepang merebut kota demi kota di Malaya. Malah pemerintah Penang sudah lari. Baru saja sebiji pesawat Jepang datang mengintai tinggi. Karena pemerintah sudah lari, maka penyerahan resmi kepada tentara Jepang tiada dapat dilakukan. Berhari-hari Jepang mengebom kota Penang yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh pemerintah Inggris yang lari tunggang langgang ke Singapura, meninggalkan ratusan ribu penduduk yang katanya di bawah perlindungannya itu. Ribuan penduduk yang mati karena bom dan puluhan rumah yang terbakar. Menurut kabar, seorang Jepang keluar penjara Inggris menulis dengan huruf Jepang di suatu lapangan, memperingatkan bahwa pemerintah Inggris sudah lama lari. Barulah pengeboman dihentikan. Tiada lama antaranya tentara Jepang masuk ke Penang dan mengambil pemerintahannya. Kemajuan tentara Jepang dari utara ke selatan sebenarnya tidak mendapat gangguan yang berarti. Jarak yang 600 mil antara kota baru dengan Singapura dijalaninya 2 bulan lamanya. Sehari tentara Jepang dapat maju 10 mil atau 17 km. Menurut istilah kemiliteran, ini namanya an easy walkover. Satu kemenangan yang mudah diperoleh. Menurut kabar yang tersiar di waktu itu di Kota Baru, di garis paling depan terdapat Malay Regiment. Di belakangnya berurutan barisan Gurkha, barisan Sikh, barisan Punjabi, barisan Australia, barisan Inggris. Maka barisan Inggris rupanya seperti barisan Belanda dalam tentara Hindia Belanda, berada di garis paling belakang dekat roti, mentega, coklat, rokok, dan brandy. Barisan Malay Regiment hampir semuanya tewas dalam pertempuran di Kota Baru itu. Barisan Australia dan Gurkha ada memberi perlawanan dan juga ada merebut rasa kehormatannya prajurit Jepang. Tetapi terhadap serdadu Inggris, tentara Jepang cuma menutup lubang hidungnya saja. Barisan Inggris, terutama ofisir Inggris yang seharusnya paling terdepan, membela Malaya. Bagian dari British Empire itu hanya memikirkan keselamatan dirinya semata-mata. Ada yang berkata bahwa para serdadu dan ofisir Inggris itu tak mempunyai kepentingan diri membela imperialisme Inggris. Perkataan ini banyak benarnya, tetapi kalau mereka mau makan gaji besar, yakni dari hasil keringatnya rakyat di Asia, tetapi dalam waktu bahaya menyerahkan rakyat itu, zonder perlawanan sedikit pun kepada tentara yang kejam, seperti tentara Jepang. Ini bertentangan dengan semua dasar
dan moral. Kalau tidak menyetujui imperialisme Inggris, janganlah mau dipakai menjadi kaki tangannya imperialisme itu terhadap musuhnya ke dalam dan keluar. Barulah ada alasan buat Opsir atau serdadu Inggris itu berkata bahwa dia tiada berkepentingan dalam peperangan di Malaya atau lainnya bagian Asia. Tetapi orang yang mau makan tetapi tak mau bayar atau tak mau kerja, dia adalah bisa mendapatkan persetujuan dari orang yang mengerti akan aturan tanggung jawab. Tentara Jepang mengerti benar akan tempat dan kualitasnya serdadu dan opsir Inggris di tengah-tengah coklat, rokok, dan whisky-nya itu. Kalau belum lari, maka dia kirimkan 2-3 biji Chibakutai, prajurit berani matinya di belakang sayap kanan dan sayap kirinya tentara Inggris yang melintang dari barat ke timur Malaya. Dengan sekauci Chibakutai tadi diselundupkan di pesisir timur barat ke belakang tentara Inggris. Biasanya setengah lusin Chibakutai Jepang itu sanggup mengocar-kacirkan seluruh tentara British Empire itu. Tentara Inggris mundur dan membuat garis baru ke arah selatan. Mau tak mau barisan tentara Inggris yang lain-lainnya harus ikut mundur pula. Mungkin bukanlah satu dongeng yang pernah saya dengar pada salah satu tempat dalam perjalanan ke Penang, bahwa Kannoiner menembak dengan meriam, Jepang menarik meriamnya dekat warung kopi. Saban 5-10 menit meriam itu ditembakkan ke arah serdadu Inggris. Setelah menembak, dia kembali ke warung buat minum kopi. Sesudah dia pulang pergi dari meriam ke cangkir kopinya, dia menerima laporan bahwa dia mesti maju merebut sterling baru. Karena Inggris Jin sudah lari dengan roti, mentega, coklat, rokok dan whisky-nya menuju ke Singapura. Sambil menembak dan minum kopi, akhirnya tentara Jepang sampailah ke Johor, lebih kurang 20 mil jauhnya dari kota Singapura. Pada saat inilah pemerintah Inggris yang licik itu mengizinkan keluarnya Partai Komunis Malaya dengan resmi, dan kepada masyarakat Tionghoa mengizinkan pula membentuk volunteer corps, tentara sukarela, untuk menantang tentara Jepang. Tentara sukarela itu dibentuk di gedung sekolah kami, di mana terkumpul ratusan buruh dan pemuda-pemudi Tionghoa. Murid sekolah kami banyak yang terkemuka dalam berbagai cabang pembelaan, terutama dalam cabang penerangan atau politik. Pada masa itu, oleh badan pengurus sekolah yang saya serahi pekerjaan menerangkan kepada para murid tentang situasi politik. Pada beberapa pemuda saya kemukakan kelicinan Inggris tadi. Saya merasa heran, kenapa 2 bulan lampau ketika tentara Jepang masih 600 mil jauhnya dari Singapura, Partai Komunis tidak diizinkan keluar dengan resmi oleh pemerintah Inggris, dan tentara sukarela tidak pula diizinkan dibentuk. Sekarang setelah tentara Jepang yang terpilih dan berpengalaman, perang itu sudah sampai ke pintu baru diizinkan. Apakah latihan 1-2 hari buat buruh dan pemuda cukup buat melawan tentara pilihan Jepang itu? Bukankah seolah-olah pemerintah Inggris mau membinasakan kedua musuhnya? Ialah keluar dan ke dalam, dengan muslihat mengorbankan Partai Komunis dan pemuda Tionghoa yang radikal itu terhadap Jepang. Setelah sekolah ditutup dengan resmi, dipergunakan buat latihan dan asrama tentara sukarela apabila tentara Jepang sudah mendarat di Pulau Singapura.
dan seluruhnya kota Singapura sebenarnya sudah lama kehilangan kepercayaan kepada tentara Inggris dan armadanya. Mengingat tenggelamnya kapal perang modern seperti Prince of Wales, maka saya dengan 2 orang murid dengan susah payah mendapatkan rumah di luar kota menuju ke benteng Seletar. Disinilah saya di rumah orang Tionghoa dari dekat menyaksikan keulungan tentara Jepang sebagai perseorangan atau sebarisan dengan senjata jauh lebih sederhana kecuali di udara, tetapi dengan semangat seperti belum pernah diperlihatkan oleh tentara Eropa Barat. Maka tentara Inggris di daratan yang bersenjatakan jauh lebih lengkap oleh tentara Jepang dibelah seperti pohon pisang dibelah dengan parang. Pertempuran terjadi di samping rumah kami. Senjata api dari berbagai nama dan kaliber berdentuman seperti mercon di masa Cap Gomeh. Bunyi dentuman yang riuh itu mulanya kedengaran jauh dari pesisir Pulau Singapura, di Bukit Timah, di kebun getah dekat rumah kami. Akhirnya sampai keliling rumah kami sendiri. Pada tanggal 12 Februari 1942, pagi benar, kelihatan di depan rumah kami 2-3 orang prajurit Jepang naik bukit ke kebun getah, masuk rumah seorang Tionghoa dan keluar dengan cangkir berisi bubur. Mereka rupanya berada paling depan, makan dengan tenang, seperti tak ada peperangan sama sekali. Tak berapa lama di antaranya datanglah menyusul sebuah meriam Jepang yang ditarik oleh beberapa prajurit, diikuti oleh rombongan prajurit dengan 1-2 orang opsir. Cuma 100 atau 200 meter saja jauhnya dari rumah kami. Tembakan pertama dilepaskan oleh meriam tadi dari stelingnya. Tiada pula berapa lama antaranya, maka pihak Inggris melepaskan tembakan balasannya ke arah steling Jepang itu. Peluru granat tak berapa meter jauhnya dari rumah kami. Kami baru insaf bahwa bombardemen berlaku di sekitar kami. Lelaki, perempuan, dan anak-anak seisi rumah disebarkan pada 2 lubang perlindungan di samping rumah. Tengah menembak yang rasanya akan memecahkan anak telinga berlaku dari pukul 10 pagi sampai jam 3 petang. Pucuk kelapa banyak yang runtuh karena peluru granat yang meledak di sana. Pecahan granat sudah banyak menembus atap dan dinding rumah kami. Beberapa tentara sudah berteriak meminta tolong karena kena pecahan granat mengenai badannya. Tak ada di antara kami yang menyangka bahwa kami akan tinggal selamat. Sewaktu rumah mungkin terbakar dan pecahan granat berpencaran kian kemari, sedangkan kami terkepung di antara penembakan di kedua belah pihak. Tembak-menembak berhenti pada jam 3 petang, tetapi pertempuran belum lagi selesai. Bahkan menurut kabar orang Tionghoa yang datang dari kota, pada malam itu akan diadakan penyerbuan besar-besaran oleh tentara Jepang yang sudah menang di Bukit Timah. Seorang Jibakutai Jepang dengan tenang lalu di depan rumah kami bersenjatakan Inggris Jin wa Doko desaku. Orang Inggris di mana? Seorang menunjuk ke salah satu tempat di mana terdapat ratusan serdadu Sikh dan Inggris. Jepang tadi seorang diri saja dengan senapan disandang menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Dia tiada merayap atau membungkuk, melainkan berjalan tegak seperti melancong saja. Memang mengagumkan.
Pesawat pengintai Jepang terbang rendah sekali mendekati benteng Seletar yang katanya tak dapat direbut itu. Setiap kali pesawat itu datang melayang, setiap kali pula bunyi penangkis udara berdentuman seperti mercon. Tetapi walaupun pesawat itu terbang rendah sekali dan bunyi meriam penangkis gemuruh, konon pesawat itu tiada jatuh. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah benar-benar meriam itu ditujukan kepada pesawat itu, ataukah serdadu Inggris sudah menyangka akan kalah dan takut? Kalau nanti sudah menyerah, Jepang akan membalas dendam. 9. Jepang di Saremban, 2000 penduduk dibunuh. Malamnya 13 atau 12 Februari itu, kami alami dengan penuh kesangsian. Pembelaan mati-matian dari pihak Inggris juga dibisikkan di mana-mana. Dalam pembelaan mati-matian dari pihak Inggris juga dibisikkan di mana-mana. Dalam hal itu kami tiada sanksi lagi akan kemusnahan kami semua, lantaran kebakaran ataupun karena dikenai peluru kesasar. Tiada jauh di belakang rumah berada serdadu dari kedua belah pihak yang berperang akan lebih membahayakan sedang kita berjalan daripada berdiam diri di dalam rumah atau di lubang perlindungan. Memangnya tindakan ini lebih tepat daripada pindah tengah malam. Besok harinya kami mendengar kabar bahwa hampir semua penduduk kampung Payau Lebar mati atau luka karena lari meninggalkan tempat di waktu malam hari. Yang tinggal di rumah kebanyakan selamat saja. Pada hari 13 Februari datanglah kabar yang tak disangka. Begitu lekas datangnya disebabkan oleh propaganda Inggris selamanya ini, bahwa Inggris menyerah dan peperangan berhenti. Peristiwa ini cuma sebentar saja menggembirakan kami. Di waktu inilah siksaan atas penduduk yang tiada bersalah berlaku di mana-mana. Orang ditampari, kalau tiada jongkok melalui Hei Taisan atau prajurit Jepang. Ditampari kalau tak mau memanjatkan buah kelapa. Buat Hei Taisan yang ingin perempuan, orang diperkosa, orang dipaksa memikul ini atau itu, auto, sepeda, arloji, pulpen, dan barang-barang emas orang dirampas, dan lain-lain. Sebagai tak putus-putusnya berhari-hari. 2-3 hari sesudah tentara Jepang menguasai Singapura, maka kampung kami mendapat perintah supaya semua penduduk laki perempuan, tua dan muda datang berkumpul pada satu tanah lapang. Pintu dan jendela rumah yang ditinggalkan tak boleh ditutup. Peti dan lemari pun mesti dibuka saja. Para anak dewa akan datang, keluar masuk rumah, memeriksa semua lemari, peti, dan dapur. Maklumlah, beberapa banyaknya penduduk yang kembali ke rumahnya kehilangan arloji, sepeda, emas, dan perak. Para anak dewa yang berjuang buat Hakko Ichiu, kekeluargaan di dunia ini, ingin juga harta benda. Kaum sekeluarganya di Daitoa ini, jalan yang menuju ke lapangan tadi sudah ditentukan oleh Hei Taisan lebih dahulu dan dijaganya dengan pedang terhunus. Siapa yang tiada melalui jalan yang ditentukannya itu dipancung atau ditembaknya. Pagi hari lebih kurang jam 9 sudah padat lapangan yang ditentukan itu. Tiap-tiap penjuru dijaga dengan mitraliur. Pintu
masuknya dijaga oleh beberapa opsir dari Kempai Jepang. Rupanya diperkuat dengan IS Inggris yang dicurigai akan dikenal oleh bekas IS Inggris itu sebagai bekas komunis dan bekas sukarela diasingkan dan ditahan. Saya dengan 2 murid rapat-rapat melalui kordon atau barisan penyelidik itu. Kami selamat lalu dan pulang. Tetapi seorang anggota rumah ditahan buat beberapa hari lamanya. Ada di antara kenalan saja sebagai guru dan wartawan revolusioner yang termasuk golongan yang ditahan di lain lapangan, tak pulang lagi untuk selama-lamanya. Mereka dipekerjakan memperbaiki atau menambah benteng dengan tidak diizinkan berhenti atau sedikit diberi makan. Banyak pula yang dijemur atau disiksa mati. Bersamaan pula dengan kami, pada lapangan lain, lebih kurang 50.000 orang dikumpulkan pula. Mereka diperintahkan keluar rumah masing-masing dengan tidak boleh membawa makanan atau minuman buat anak-anak. Di tanah lapang itu mereka, tua muda, lelaki perempuan, berjemur dan berhujan 4 hari 4 malam lamanya. Mereka tak diizinkan keluar lapangan mengambil makanan atau air minum. Banyak yang mati kelaparan, kehausan, dan ketakutan. Kabarnya konon, sebenarnya tentara Jepang bermula hendak melenyapkan orang Tionghoa yang 60.000 orang itu dengan mitralyur. Tetapi ada juga rupanya di antara anak dewa yang masih mempunyai hati kemanusiaan. Kebetulan pula dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ketentaraan dan dapat mencegah kebinatangan bangsanya itu. Kebinatangan itu sudah dilakukan di lain tempat. Dalam perjalanan ke Penang, di belakang hari, saya mendengar kabar bahwa di Seremban, 2.000 pemuda-pemudi dan penduduk Tionghoa yang dikumpulkan oleh tentara Tennohaika ketika menuju ke selatan itu. Mereka itu dimitralyur sampai habis, karena di Seremban itu ada perlawanan dari pihak Tionghoa. Kebinatangan itu dilakukan juga terhadap mereka sukarela yang terdapat di sekolah kami, tempat mereka berlatih. Mereka terkepung setelah tentara Jepang menyerbu ke Singapura 1-2 hari saja. Setelah para guru termasuk saya sendiri meninggalkan asrama sekolah kami, 300 orang pemuda-pemudi yang terdapat di sana dengan tiada banyak pemeriksaan dimasukkan ke dalam 6 truk, diangkut ke kota. Pada suatu bukit disuruh menggali lubang buat kuburnya sendiri. Kemudian mereka disuruh berdiri berjajar-jajar di pinggir lubang itu, ditutup matanya dengan kain untuk dimitralyur. Ada di antara mereka yang rebah sambil menyanyikan lagu kebangsaan Tionghoa. Barangkali terlampau sedikit angka resmi yang diumumkan, ialah sejumlah 5.000 orang Tionghoa yang mati dibunuh oleh penjahat perang Jepang. Tetapi dipandang dari sudut moral dan kehormatan, lebih baik mati ditembak seperti yang dialami oleh para pemudi tersebut di atas. Dikatakan bahwa adalah adat bagi tentara Tennohaika. Sebelumnya musuh menyerah, maka para Heitaisan dan para Ronin, para satria kusuma bangsa, diizinkan memasuki tiap-tiap rumahnya kota musuh untuk melepaskan hawa nafsu kebinatangannya terhadap para wanita, istri maupun gadis. Rupanya ada juga harganya surga di dunia ini bagi para Ronin. Sebelumnya arwahnya sebagai pahlawan Tennohaika memasuki
Jasukuni Jinja. Akhirnya sampailah waktunya yang lama diharap dan ditaksir akan datang. Setelah keadaan di kota Singapura sedikit mulai teratur, maka saya mengadakan persiapan kembali ke Indonesia. 2-3 orang Indonesia yang sudah berjanji mau berlayar ke Sumatera bersama dengan saya. Setelah saatnya sampai membatalkan janjinya itu, melihat perahu kecil yang pinggirnya hanya 1-2 jengkal saja tingginya dari muka air laut, maka dia mulai gemetar. Dengan 2 orang empunya, perahu kecil 3-4 meter panjangnya dan lebar kurang lebih 1 meter yang kembali ke Tembilahan sesudah membawa barang dagangan dari sana. Saya mulanya sendiri mau berangkat meninggalkan Singapura sekarang bersama Sonanto Kota Gemilang. Pelayaran ini tidak jadi lantaran yang mempunyai perahu terlalu lama sekali menunggu-nunggu berangkatnya.